Jadi satpam itu mau mati susah. Nah, dari ini realita apa ya? Iya, dari situ saya berpikir terus selama dinas di polisi dari 2003 saya pensiun 2014 ya, berarti 11 tahun. Begitu pensiun masih ada rekaman saya. Ditanya wartawan, Pak setelah pensiun Pak Guru mau kemana? Saya mau jadi presiden satpam. Masya Allah. Nah ini kita dengar sendiri ya. Kalau kemarin saya menyampaikan saya mewujudkan mimpinya Pak Ugro, sekarang beliau ada di depan mata, beliau menyampaikan sendiri bahwa beliau ingin menjadi presiden satpam seluruh Indonesia. Ya, mudah-mudahan dengan wadah ini ya, dengan wadah ini bisa mimpinya Bapak terwujud, Pak. Ya. Makanya di sini kita kumpulkan semua pati yang masih bercipati pada bangsa dan negara ini, mimpinya Bapak bisa terwujud, Pak. Insya Allah. Insya Allah. Yakin terwujud, karena ada realitas sekarang, udah lebih dari 20 yang saya ajak bergabung, satu pun tidak ada yang menolak, Pak. Saya bilang ini mimpinya Pak Ugro ini kita wujudkan insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama gitu, Pak. Jadi saya lebih perhatiin lagi, waktu itu Bapak pernah nyampaikan, saya tanya tentang salary ya, kata-kata uang pensiun gitu loh. Nah, begitu uang pensiun aja satpam mau mati susah, uang pensiun jenderal pun tidak lebih dari UMR ya, Pak ya. Nah, itu mungkin Bapak bisa flashback kembali, Pak. Kenapa kok sudah berapa rezim berganti, udah berapa presiden berganti, kenapa uang pensiun tuh sampai sekarang tuh hanya cukup buat biaya aqua, Pak? Ya, siapa di Republik ini yang memperhatikan masa depan kehidupan purnawirawan? Purnawirawan mau dikasih usia dulu 55 tahun. Sama aja. Dinaikkan 3 tahun, 58 tahun, sama saja. Katanya mau ditambah 1 tahun, sama saja, nggak perubahan. Mau ditambah 2 tahun lagi juga sama. Saya bilang kalau mau gila-gilaan sekalian purnawirawan pensiun 85. Ya kan? Iya, dikaryakan terus ya. Lebih murah. Nggak usah pakai Toyota Camry, cukup kursi roda. Gitu loh. Nah, pengalaman saya waktu jadi Kabah Harkam itu, karena salah satu dirut BUMN waktu itu ya, Pak, dari Pegadian itu, minta pengamanan anggota Polri, karena banyak kantor Pegadian yang dirampok. Nah, saya tanya, Pak, jumlahnya berapa? Kita kurang lebih ada 4.200 outlet Pegadian se-Indonesia. 4.200 outlet se-Indonesia. Kalau 4.200 outlet se-Indonesia ini dijaga oleh 10 anggota Polri dengan sistem shift dan pluh atau regu, berarti dibutuhkan 42.000 polisi jaga Pegadian. Saya bilang, nggak bisa Pak, masa 42.000 polisi mau digadekan? Ya kan, sambil guyon saya bilang, lebih bagus pakai satpam. Ya kan? Nah, kalau 42.000 satpam itu di Pegadaian, sekarang BUMN ada berapa? Kalau ada 50, udah berapa itu? 42.000 kali 50 berapa? 420 kali 5. Ya kan? Kan jutaan. Sementara tenaga polisi terbatas. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang Jenderal Ugro Seno. Apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah Pak Jenderal, Pak Sony, apa kabar? Sehat-sehat semua. Pak Yori dan Pak Hasnan dan semua sahabat yang ada di sini. Pagi ini kami menyempatkan waktu untuk semacam diskusi ringan ya, untuk memperkenalkan satu perusahaan yang baru lahir ya. Kebetulan yang melahirkan perusahaan ini ada di sini sebagai komisaris utama, yaitu Bapak Jenderal Ugro Seno. Selamat pagi Pak Jenderal. Selamat pagi, selamat siang. Selamat siang. Gimana sehatnya Pak Jenderal? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kelihatannya ini PT agak khusus Pak ya. Ada gerangan apa Pak? Kira-kira Bapak bisa tertarik untuk mendirikan perusahaan ini? Ya. Jadi yang belum pernah tersentuh di Indonesia ini kan
tenaga pengamanan. Satuan pengamanan itu kan, satpam itu hanya dilirik sebelah mata. Dijadikan objek, tidak pernah dijadikan subjek. Oh ya? Jadi prihatin di sini. Padahal masalah satpam ini sudah diatur, diakomodir oleh Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002. Oke. Yang membawa satpam ke dalam Undang-Undang Kepolisian ini adalah mantan Kapolri kita dulu, Pak Jenderal Awaludin Jamin, karena beliau bawa satpam. Profesor beliau ya? Ya. Makanya di pasal 3 Undang-Undang Kepolisian di situ dibunyikan bahwa sebagai pelaksana tugas fungsi pemerintah di bidang kepolisian adalah Polri. Nah, Polri ini tidak akan mampu melaksanakan tugas sendiri. Iya, iya. Nah, dibantu oleh dalam bidang penegakan hukum oleh Polsus dan PPNS, pejabat pegawai negeri sipil, pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Oke. Dan yang ketiga adalah bentuk-bentuk Pam Swakarsa. Nah, ketiga komponen tadi ini harus diatur oleh undang-undang. Iya. Polsus atau kebutuhan khusus dan penyidik pegawai negeri sipil sudah ada undang-undangnya, yaitu undang-undang kementerian. Iya. Ya. Kemudian Pam Swakarsa belum ada. Oh. Sehingga Pam Swakarsa dalam implementasinya adalah satpam, ini menjadi objek, belum menjadi subjek. Tuh. Mereka sebenarnya tenaga kerja biasa, Iya, iya, iya. pakai UMR, ya kan? Nah, padahal mereka ini harusnya ditingkatkan menjadi suatu tenaga profesional. Iya, iya, iya. Mana ada pensiun satpam, kan nggak ada. Kesejahteraan nggak ada. Tidak ada pensiunnya. Nggak ada. Ya kan? Tapi yang satpam di kedutaan Amerika mungkin di situ ada pensiunnya. Oh. Ya kan? Nah, satpam ini jangankan hidup, mau mati aja siap. Itu semua pengalaman ya. Jadi saya gini, waktu kedutaan Australia meledak tahun berapa tuh? 2003, 2003, ya kan? Itu satpam yang setengah hidup, ini bukan setengah mati nih. Setengah hidup tuh pasti mati ya. Iya, iya, iya. Dibawa pakai ambulan, dikawal pakai sirine, masuk ke rumah sakit di dekat Ben Hill, RSAL. Begitu diturunkan, masih ditanya, siapa yang jamin? Orang mau mati ditanya, jamin Allah nih. Jadi satpam itu mau mati susah. Nah, dari ini realita apa ya? Iya, dari situ saya berpikir terus selama dinas di polisi dari 2003, saya pensiun 2014 ya, berarti 11 tahun. Begitu pensiun masih ada rekaman saya. Ditanya wartawan, Pak setelah pensiun Pak Guru mau kemana? Saya mau jadi presiden satpam. Masya Allah. Nah, ini kita dengar sendiri ya. Kalau kemarin saya menyampaikan saya mewujudkan mimpinya Pak Ugro, sekarang beliau ada di depan mata, beliau menyampaikan sendiri bahwa beliau ingin menjadi presiden satpam se-Indonesia. Ya, mudah-mudahan dengan wadah ini ya, dengan wadah ini bisa mimpinya Bapak terwujud, Pak. Ya. Makanya di sini kita kumpulkan semua pati yang masih bercipati pada bangsa dan negara ini, mimpinya Bapak bisa terwujud, Pak. Insya Allah. Insya Allah. Yakin terwujud, karena ada realitas sekarang, udah lebih dari 20 yang saya ajak bergabung, satu pun tidak ada yang menolak, Pak. Saya bilang ini mimpinya Pak Ugro ini kita wujudkan insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama gitu, Pak. Jadi saya lebih perhatiin lagi, waktu itu Bapak pernah nyampaikan, saya tanya tentang salary ya, kata-kata uang pensiun gitu loh. Nah, begitu uang pensiun aja satpam mau mati susah, uang pensiun jenderal pun tidak lebih dari UMR ya, Pak ya. Nah, itu mungkin Bapak bisa flashback kembali, Pak. Kenapa kok sudah berapa rezim berganti, udah berapa presiden berganti, kenapa uang pensiun tuh sampai sekarang tuh hanya cukup buat biaya aqua, Pak? Ya, siapa di Republik ini yang memperhatikan masa depan kehidupan purnawirawan? Purnawirawan mau dikasih usia dulu 55 tahun. Sama aja. Dinaikkan 3 tahun, 58 tahun, sama saja. Katanya mau ditambah 1 tahun, sama saja, nggak ada perubahan. Mau ditambah 2 tahun lagi juga sama. Saya bilang kalau mau gila-gilaan sekalian purnawirawan pensiun 85. Ya kan? Iya, dikaryakan terus ya. Lebih murah. Nggak usah pakai Toyota Camry, cukup kursi roda. Iya. Nah, pengalaman saya waktu jadi Kabah Harkam itu, karena salah satu dirut BUMN waktu itu ya, Pak, dari Pegadian itu, minta pengamanan satpam. Pengamanan anggota Polri, karena banyak kantor Pegadian yang dirampok. Nah, saya tanya, Pak, jumlahnya berapa?
kita kurang lebih ada 44.200 outlet Pegadaian se-Indonesia. 4.200 outlet di Indonesia. Kalau 4.200 outlet se-Indonesia ini dijaga oleh 10 anggota Polri dengan sistem shift dan tuh atau regu, berarti dibutuhkan 42.000 polisi jaga Pegadaian. Saya bilang, nggak bisa Pak, masa 42.000 polisi mau digadaikan? Ya kan, sambil guyon saya bilang, lebih bagus pakai satpam. Ya kan? Nah, kalau 42.000 satpam itu di Pegadaian, sekarang BUMN ada berapa? Kalau ada 50, udah berapa itu? 42.000 kali 50 berapa? Hah? 420 kali 5. Ya kan? Kan jutaan. Hah? Sementara tenaga polisi terbatas. Terbatas. Ini yang menjadi keprihatinannya. Nah, kalau ini 42.000 satpam, yang Pegadaian saja lah, 42.000 satpam. Ya kan? Itu kalau diatur supervisornya nanti di tiap provinsi ya, satu purnawirawan mati lah. Oh, nanti di PT kita ini ya? Oh iya, itu baru satu loh. Iya, iya. Kemudian di tiap kabupaten purnawirawan pamen lah. Ya. Ini kalau kita dilaksanakan, berarti ada 38 patip plus kurang lebih hampir 500 pamen purnawirawan, ya kan? Yang bisa dikaryakan. Dikaryakan untuk jadi supervisor ya Supervisor. terhadap satpam tadi. Iya, Nah, kalau pamen di kabupaten sebulan kita kasih 25 juta kan di atas pensiun, di atas pensiun. hanya 4 juta sekian. Iya. Cukup saya rasa. Iya, Nah, iya. yang jenderal pensiunan tadi, supervisor di provinsi, kasih 100 juta. Iya. Sepakat. Hanya 3,8 M. Iya, iya, iya. Tiga beberapa provinsi loh. Tugasnya bangun tidur pakai HP cuma cek grup aja. Gimana, aman? Aman Pak, ya udah selesai. Nah itu saya mimpi, masa namanya jenderal ini nggak pernah dapat kerjaan, nggak usah jadi komisaris di BUMN lah, di satpam aja. Jadi di PTH saja ya? Di sini aja. Ngapain kesana-sana kan, terlalu capek kan? Rapat kayak gini, bangun tidur cek. Oh, Nanti ada urusan pergi ke sana. iya, iya, iya. Apalagi kalau ada purnawirawan masih tinggal di asrama. Coba. Masih ada Pak, saya masih banyak. Ada dulu Brigjen Ya. di Keramat Jati situ. Semir rambut juga nggak sempat. Iya. Selama hidup ke Singapura nggak pernah, Pak. Masya Allah. Lah, yang seperti ini kan purnawirawan mengabdi kepada negara dan bangsa kan harus dibedakan dengan dulu yang berjuang melawan Belanda, melawan Jepang itu kan ya kan di hutan kan nggak mungkin ke luar negeri kan. Iya. Nah, harusnya kita perhatikan ke sana. Makanya prosperity dan security itu kan ibarat koin itu yang bersebelah tapi nggak bisa dipisahkan di situ jadi satu. Makanya ya kita harap purnawirawan kembali ke core bisnisnya di bidang security ya supervisor lah. Ya kan? Makanya waktu saya 2015 itu saya dengar waktu setelah saya pensiun orang untuk menjadi anggota satpam itu harus membayar 9 sampai 10 juta pendidikan. Pendidikan saya 99 juta. Oh iya, pendidikan satpam situ. Iya, iya. Saya bilang, saya mampir ke Bahar waktu itu. Saya bilang untuk menjadi polisi dan tentara aja TNI nggak bayar, dibayarin negara. Untuk menjadi menteri nggak bayar, untuk jadi presiden nggak bayar. Coba. Dan untuk jadi satpam langsung bayar. Nah, Itu ya. saya lihat waktu itu Pak Prabowo masih Menhan kan, bela negara gratis. Kenapa bela negara gratis? Kenapa satpam bayar? Nah gitu. Saya marah di situ. Oh. Negara jangan minta duit dari satpam. Hasil pajak, tenaga Indonesia yang punya profesi satpam dididik nih gitu. Atau dididik bela negara kasih muatan satpam. Jadi dalam keadaan damai yang sudah siap bela negara kita siapkan pekerjaan jadi satpam punya gaji di atas UMR ya kan. Iya. Minimal ya katakanlah ya antara 8 sampai 10 juta lah. Pangkatnya nanti diatur, Iya. ya kan. Kemudian kesehatan ada, pensiun ada. Jadi nanti warga negara Indonesia itu punya mantu satpam nggak malu. Karena itu profesi. Iya, iya, iya. Loh ya, 10 tahun dia misalnya sebagai
officer biasa, satpam biasa. Ya. Tapi 10 tahun kedua, dia menginjak 10 tahun, dia sudah menjadi komander. Nah, komander honornya berapa? 15 juta dong. Ya. 10 tahun ketiga, 20 tahun itu berikutnya, itu sudah menjadi supervisor. Gajinya udah 25 juta. Loh, dapat pensiun sampai mati. Saya rasa 25 juta kalau tenaga kerja di Indonesia, saya rasa sebulan kan cukup lah, kira-kira gitu ya. Cukup ya. Atau dia di status tadi yang 15 juta juga cukup. Nah, Iya, iya. ini kita tingkatkan ke sana. Gitu loh. Nah, itu mimpi yang harus kita bangun ke sana nanti, sehingga sekali lagi ini profesi satpam sudah mulai dilirik. Ini suatu pekerjaan yang mulia. Orang pada tidur, satpam jaga. Iya. Ya kan? Gimana nggak mulia juga? Nah, itu sama dengan tugas polisi. Jadi seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi begitu mulianya satpam sehingga Bapak bermimpi untuk itu, Pak ya? Yang selama ini diabaikan ya? Nggak ada yang lirik, Pak. Satpam itu hanya tukang parkir, bikin kopi, bikin indomie, itu yang saya sedih. Ya. Kalau saya jadi Kapolda dulu Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, saya tanya, kalau masih ada satpam parkir mobil, saya nggak akan jadi irup. Kasihkan irupnya satpam sendiri, saya nggak mau. Saya pengen satpam itu tugasnya mulia sih, Pak. Ya. Ya, terkait dengan pensiunan-pensiunan di bawah Bapak kan bukan begitu banyak, Pak. Bapak kan tentu bisa direkrut di perusahaan ini, Pak. Ya, karena sampai sekarang anggota legislatif juga tidak mikir. Harusnya yang kita siapkan sekarang ini, mumpung ada anggota legislatif 2025 sampai 2029, kalau bisa kita gunakan undang-undang tentang PAM Swakarsa. PAM Swakarsa. Harus ada undang-undang ini. Iya, iya. Jadi ini nanti ya lembaga yang ekstra struktural di luar pemerintah, tapi dia memang punya full power. Contoh misalnya gini, pengamanan sepak bola, misalnya kayak dulu kejadian di mana Kanjuruhan dan sebagainya. Iya, betul. Ya. Sebetulnya bagaimana nanti sistem pengamanan sepak bola itu? Seharusnya di ring dalam itu satpam tidak bersenjata, ya kan? Kemudian punya kemampuan bela diri, ya kan? Dan dia mungkin disiapkan unit anjing pelacak. Iya, iya. Gitu loh. Nah, ring kedua di luar stadion itu adalah polisi. Ring ketiga di luar pagar itu adalah TNI. Oh. Jadi tidak ada senjata yang masuk di Dalam lapangan sepak bola. Jadi tidak ada tembak-tembakan, gas air mata juga tidak ada. Bela diri. Jadi satpam badannya nanti paling nggak, ya kalau kita lihat mantan Panglima TNI siapa, Andika gitu kan, Jenderal Andika itu kan bagus. Satpam badannya jangan krempeng-krempeng, pokoknya udah nge-gym gitu, badannya sport gitu kan. Iya, jadi harus benar-benar energik ya. Iya, jadi. Terus sampai di mana? Sejauh mana, Pak? Menurut Bapak nih perkembangan perusahaan yang baru lahir ini? Ya kita sambil jalan paralel saja. Nah, kita juga punya tim nanti kalau bisa untuk bisa maju ke DPR, jadi ke apa namanya, kalau penyusunan undang-undang ya, undang-undang nanti RU ini kalau bisa 2025 2029 ini sudah lahir undang-undang tentang satpam atau tentang PAM Swakarsa, sehingga itu adalah aktualisasi dari pesan undang-undang kepolisian pasal 3 tadi, bahwa Polsus sudah ada undang-undangnya, penyidik pegawai negeri sipil sudah ada undang-undangnya, PAM Swakarsa ini harus kita gulkan. 3 nih, Pak. Harus, sangat penting itu ya. Harus itu. Iya. Nah, selain itu, Pak, apa namanya, kalau kita melihat suasana saat ini, yang seperti Bapak bilang tadi, satpam itu kan hanya dianggap sebelah mata ya. Nah, sampai sejauh mana, Pak, pengamanan yang dilakukan selama ini, apa kira-kira hasil yang kenyataannya itu? Ya, sedih juga gini. Contohnya beberapa kejadian. Satpam jaga di perusahaan melawan penjahat, karena bisa bela diri, penjahatnya mati. Satpam jadi tersangka. Nggak boleh itu. Satpam itu melaksanakan sebagian kecil tugas polisi. Nah, kalau polisi nangkep penjahatnya mau nggak dipenjara kan nggak mau. Nah, itu sudah tugas negara loh. Itu yang saya masih sedih gitu loh. Kenapa satpam sudah bertugas maksimal menjaga areanya dari serangan penjahatnya nggak bisa bela diri, meninggal penjahatnya kebetulan. Nah, satpamnya jadi tersangka, jadi terpidana kan nggak bisa. Ya itu harus kita luruskan ke depan, nggak boleh seperti itu lagi, Pak. Harus kita luruskan, Pak ya. Ya, kembali lagi ke PTHAS, Pak. Itu kan begitu banyak. Menurut Pak Ugro sendiri, apa kira-kira pesan-pesan ke depan ini untuk kekompakan di perusahaan ini, Pak? Apa aja kira-kira? Ya, satu visi misinya kita kan harus jelas sama nanti, ya kan. Kemudian kita mulai sampaikan kepada publik, ya terutama mungkin kalau bisa dengan badan usaha milik negara, Pak.
Ini kan punya pemerintah nih. Nah, kita siapkan itu. Kemudian konsolidasi seluruh satpam se-Indonesia. Jadi kalau bisa nanti kesatuan satpam ini benar-benar utuh jadi satu. Jadi jangan ada persaingan-persaingan yang tidak sehat lah. Ya seperti sekarang ini, cuma nanti ada semacam konsolidasi sehingga nanti ada standar di situ, tidak ada yang saling bersaing bermain harga supaya dapat tender kemudian harganya itu jangan. Ya satpam menurut saya minimal 10 tahun pertama jadi satpam ya honornya di atas UMR, jangan ikut UMR. Mulai kita naikkan sebagai tenaga profesional nanti. Nah, mungkin bicara dengan Kementerian Tenaga Kerja, kemudian dengan legislatif juga bicara, kemudian dengan Kementerian BUMN juga bicara, dengan pihak kepolisian juga bicara, Menhan juga kita ajak bicara. Saya cenderung kalau bisa bela negara dalam keadaan damai nanti bisa diarahkan untuk mendukung bela negara yang heavy-nya ke masalah satpam itu. Berarti boleh dikatakan PT HAS ini menjadi pilot project, Pak ya? Kelihatannya adalah kalau banyak purnawiran di sini, saya yakin bisa. Iya, menjadi pilot project untuk secara nasional gitu, Pak ya? Alhamdulillah. Jadi harapan Bapak ini mudah-mudahan bisa terwujud, Pak ya? Harus, Pak. Tentunya dengan kerja keras kita semua ya, yang ada di sini, mudah-mudahan semangat dan mimpi ini bisa terwujud tentu dengan kerja keras, Pak ya? Ya banyak senior saya yang lebih pintar daripada saya, Pak. Saya rasa siapa sih nggak mau sejahtera hidupnya kan? Jadi terpanggil karena itu, Pak ya? Iya. Ya mungkin ada himbauan, Pak, untuk pemerintah ini ke depan ini tentang dana pensiun yang saya tuh prihatin, Pak. Saya sebagai ketua SMPs itu prihatin kenapa kok uang pensiun itu sampai detik ini sudah beberapa ganti rezim kok masih seakan-akan tidak dilihat gitu, Pak. Apa yang terjadi itu, Pak? Ya, sekali lagi, Pak, siapa mau lihat pensiunan, Pak? Nggak ada. Pensiunan itu bayar pajak lagi SPT. Seharusnya kalau saya jadi dirijen pajak, pensiunan nggak bisa bayar pajak lagi, udah. Pensiunan mau dapat penghasilan 5 juta, mau 100 juta, mau 1 miliar sebulan, silahkan. Nggak usah ditarik, karena usia dia sudah bukan usia produktif. Ya kan? Hasil legian nanti kalau perwira meninggal dunia, untuk ahli waris. Jadi nggak ada pengangguran ahli waris itu. Kalau sekarang pensiun 4.600.000. Tapi setahun, waktu saya pertama ke pensiun, saya bayar berapa ya? Setahun hampir 48 juta. Itu kan habis seperti itu. Saya diundang sama KPP kan, kantor bayar pajak itu. Pak, Bapak aja nggak ada. Jadi nihil dong hasilnya, Pak. Nggak bisa dinikmati. Kita kan mau ada kawan misalnya Pak Gua bantu kerja di sini ya. Lu kok semua dilirik sama orang pajak? Orang pajak itu kan yang dilirik jangan purnawirawan, yang dilirik itu yang timah gitu kayak Harvey Muiz gitu boleh. Purnawirawan dikejar-kejar pajak itu yang saya kadang-kadang diskusi sama mantan-mantan yang saya kenal direktur senior BI itu loh. Ya, gubernur BI itu. Bu, kalau pensiunnya nggak usah bayar pajak, masih bisa banget. Udah jangan kejar pajak, pensiun ya pensiun aja. Itu loh. Jadi yang dikejar pajak itu yang pengusaha-pengusaha itu yang duitnya banyak itu aja. Iya. Mungkin Pak Jenderal menyampaikan semacam pesan dengan pemerintahan yang baru terwujud ini kan belum 100 hari ini, Pak. Ya ini kan perlu kita sampaikan juga semacam masukan ya. Kira-kira apa nih Pak Ugro kepada pemerintah nih khusus? Ya, saya berharap tadi yang kita bicarakan, mari sama-sama kita sukseskan bagaimana undang-undang tentang PAM Swakarsa atau Satpam ini bisa lahir di tahun 2025 sampai 2029. Oke. Ya kan? Itu impact-nya banyak tuh, lapangan kerja baru juga banyak. Bisa industri otomotif tentang kaitan dengan kendaraan security juga banyak. Perlengkapan juga baju bisa siapkan tentang satpam juga banyak itu, Pak, implikasinya. Jadi ini harus kita goalkan. Yang kedua, ya mari sama-sama bahwa bayangin Pak, kalau seluruh BUMN nanti jaga satpam, kantor instansi pemerintah Pak, satpam, terus apa lagi? Ya, yang real estate misalnya yang swasta juga satpam. Perumahan-perumahan ya. Indonesia ini bisa punya 20 juta satpam, itu cuma saya Pak. 20 juta satpam. 20 juta satpam. Nah, tapi saya pesan jangan ditarik ke politik, nanti satpam rusak. Iya. Nah, dia punya hak untuk hak politik punya, tapi jangan ditarik ke partai. Iya. Ini industri security loh. Industri. Jangan nanti, waduh, jangan.
Dia punya hak politik, tapi jangan ditarik partai. Kalau memang ikut politik, keluar. Iya. Karena dia juga pakai senjata, walaupun itu taser ya, senjata ringan ya. Tapi jangan, nanti Tidak boleh berbau politik ya. Karena makanya kita bentuk perusahaan, Pak. iya. Nah, karena tidak boleh Tapi berbau politik. hak politik diberikan. Hmm. Loh kalau 20 juta satpam, Pak, dia masuk DPR, Pak. 200 kursi, Pak. Masya Allah. 575 diambil 200 berapa tinggal? 375, Pak. Pakaian satpam, ya kan? Duduk di Komisi 3, begitu ketemu Kapolri, panggilnya Saudara Kapolri. Oh, gitu. Tapi satpam di situ sudah pakai padikapas, Pak. Oh. Jenderal juga levelnya gitu kan. Levelnya ya. Nah sekarang semua kementerian pakai jenderal semua, pangkat semua, ya kan? Ada jenderal polisi, ada jenderal TNI, mungkin ada jenderal imigrasi, jenderal apa, BIN itu banyak sekarang. Kembali ke dana pensiun tadi, Pak. Apa namanya, masih saya kejar terus ya tentang uang pensiun. Kenapa kok selama ini pati-pati itu kok pada diem semua sih, Pak, nggak bersuara gitu loh. Padahal kan ini kan kita bukan menuntut yang aneh-aneh kan. Ini kan kalau kita lihat itu kan setiap rezim berganti kok, tapi ini tidak menjadi perhatian. Mungkin imbauan dari Bapak kepada pemerintahan yang baru ini apa yang mesti dirubah dalam waktu segera selain undang-undang tadi? Ya Kan tidak susah kan, cuma kebijakan ini kan ditinjau kembali kan nilai rupiah kan sudah nggak sesuai lagi dengan kebutuhan kan, uang dana pensiunnya begitu kecil gitu, Pak. ya sebenarnya harusnya ada penghitungan kembali masalah manusia yang sedang efektif untuk bertugas ya. Sebenarnya berapa sih kekuatan Polri sebenarnya? Ya. Yang kedua, kalau sudah pensiun itu kan sebenarnya hak untuk dilindungi kesehatannya, ya kan? Kemudian kesehatan sekarang kalau dianggap 4.600.000 begitu pensiun itu nggak cukup, menaikkan berapa kan susah. Nah karena kalau hanya diam saja banyak yang sakit cepat meninggal, ya kalau saya salah satu solusi adalah ya kita siapkan lapangan kerja baru yang nggak capek, yang tidak lagi harus ada baris berbaris, itu nggak perlu. Yang penting kan kesejahteraan dia, gitu loh. Nah ini mungkin salah satu adalah ke masalah satpam ini, Ke PTHS ini, Pak ya. ya supervisor aja, Pak, nggak usah jadi yang jaga-jaga lagi, ke supervisor. Saya bayangkan aja kalau misalnya pensiunan sersan kepala senior gitu ya kan, di desa, Pak. Di desa kan ada BRI unit desa. Ya, kalau dia bisa ikut bantu jaga di situ kan supervisor, jangan ikut jaga, supervisor. Sebulan kita kasih 8 juta kan masih bisa. Ya kan? Istrinya bantu di situ untuk jaga pagi 4 jam aja. Kasihlah kira-kira 5 juta. Pensiun dapat 13 juta, Pak. Suami 8 juta, istri 5 juta, 13 juta. Di desa loh ya. Ya. Masih bisa bertani, masih bisa beternak ayam. Lo kan sejahtera, Pak. BRI unit desa. Ya, nanti kalau ada BNI unit desa, ya kalau bisa kan nggak mungkin ya. Di situ. Mungkin ada kantor pos, ada kantor kecamatan lah yang jaga. Kantor lurah itu kalau jaga satpam. Gitu loh. Satpam jaga yang muda-muda, supervisornya pensiunan apa letnan 2 atau ibda gitu ya di situ kan. Iya, jangan. Di situ bisa lah untuk duit dari situ bisa didapat kok. Bisa ya. Jadi cukup menarik, Pak ya, di wadah ini cukup menarik ya. Iya, daripada dana ya yang kaitan dengan BUMN ya, daripada dananya ditarik kemana-mana untuk sesar. Nah ini kan dialihkan untuk yang purnawirawan untuk satpam kan lebih bagus. 20 juta lapangan kerja, Pak. Iya. Kalau kemarin beberapa capres ngomong mau siapkan lapangan kerja 15 juta. Saya kalau satpam menjadi undang-undang, Pak, 20 juta satpam, Pak. Bukan 15 juta. Nggak usah jadi capres, cawapresnya nggak usah. Ya, jadi ya presiden satpam aja lah. Presiden satpam bisa siapkan 20 juta, Pak, satpam, Pak. Jadi insya Allah mimpinya Pak Ugo terwujud menjadi presiden satpam dengan besarnya perusahaan ini ya, dengan bergabungnya banyak pati. Sementara ini kita berharap setiap satu pati itu memadai menjadi direktur wilayah ya. Jadi ada 38 provinsi, berarti ada 38 jenderal, Pak ya. Yang lebih, Pak. Wilayah 38, tapi supervisor lebih. Ya, untuk jenderalnya sudah 38 ditambah lagi supervisor dan ke bawahnya lagi kan. Berarti menampung begitu banyak supervisor di tiap provinsi bisa 50, Pak.
supervisor 50. 50. Kali 38 provinsi berapa, Pak? Iya. Yang berarti tetap yang seperti itu Bapak tadi 20 juta itu ya. Iya. Luar biasa. Jadi semoga harapan kita semua yang ada di sini ya untuk mewujudkan PT Khas ini bisa bisa eksis ya dan bisa mimpinya terwujud dengan kerja keras tentunya ya. Harapan kita, kami juga berharap dari pemerintah saat ini untuk memperhatikan apa yang kami suarakan ini, antara lain tidak lain memberdayakan pensiunan yang hanya dapat salary tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, apalagi yang di bawahnya, Pak ya. Iya. Baiklah, Pak Jenderal Groseno, waktunya terima kasih banyak sudah datang ke sini. Kita lanjutkan dengan rapat koordinasi. PT Khas, insya Allah bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jenderal Groseno. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin.